Halo semua, perkenalkan, nama saya Putu Wisnu Wiradaputra dari kelas SI 4406. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas seputar ERP dan SAP. Tanpa berlama-lama lagi, yuk langsung aja kita simak pembahasannya. ERP atau Enterprise Resource Planning adalah paket sistem dan software yang digunakan oleh perusahaan untuk mengelola kegiatan bisnis harian mereka, seperti pengelolaan keuangan, pengadaan, produksi, proyek, sumber daya manusia, dan lain-lain. Sistem ini dapat memfasilitasi bisnis dengan informasi real-time dan akurat, sehingga Anda dapat membuat keputusan bisnis dengan baik berdasarkan data yang dihasilkan. Dengan mengumpulkan data transaksi bersama dari berbagai sumber, sistem ERP mencegah duplikasi data dengan memberikan integritas data. Selanjutnya ada SAP atau System Application and Processing. SAP merupakan sebuah aplikasi yang digunakan untuk mengelola data yang digunakan perusahaan dalam rangka mengelola sumber daya yang dimilikinya. Selanjutnya ada modul-modul dalam SAP. Yang pertama ada FICO atau Finance and Control. Modul FICO ini menggabungkan standar akuntansi, manajemen uang kas, ledger umum, konsolidasi, yang mana tujuannya untuk membuat laporan keuangan, akuntansi biaya terdiri dari cost center accounting, analisis keuntungan, dan juga elemen cost accounting. Yang kedua ada PP atau Production Planning. Modul ini berfungsi untuk menjalankan proses perencanaan dan melakukan kontrol terhadap manufaktur di dalam perusahaan. Modul ini mencakup konfigurasi sistem yang menyeluruh, data master, dan juga mencakup berbagai macam solusi bagi proses produksi perusahaan. Yang ketiga ada MM atau Material Management. Modul SAP yang satu ini tujuannya membantu proses pembelian serta membantu dalam manajemen inventaris. Yang keempat ada SD atau Sales and Distribution. Modul SD ini digunakan sebagai peningkat efisiensi dan aktivitas operasional perusahaan yang berkaitan dengan pesanan pembeli. Modul ini pun juga bisa diintegrasikan dengan modul lainnya seperti FICO, MM, dan juga PP. Yang kelima ada HR atau Human Resources. Manfaatnya untuk melakukan integrasi terhadap semua proses di dalam Departemen Human Resources. Proses tersebut mulai dari aplikasi atau registrasi, administrasi para karyawan, manajemen waktu, pemenuhan gaji, dan masih banyak yang lainnya. Yang keenam ada CRM atau Customer Relationship Management. CRM ini berhubungan dengan back-end dari sistem ERP. Selain itu, CRM ini berhubungan dengan supply chain, business intelligence, penerapan di lapangan, dan masih banyak lagi lainnya. Tujuan modul CRM ini adalah menyediakan informasi yang lebih baik berhubungan dengan pelanggan. Selain itu, akan membuat perusahaan mengerti tentang bagaimana membuat konsumen puas terhadap pelayanan perusahaannya. Tidak hanya itu saja, CRM ini juga akan membantu dalam memperbaiki kualitas servis, menyelesaikan masalah secara tepat waktu, dan juga meningkatkan hubungan yang lebih baik terhadap konsumen. Yang ketujuh ada QM atau Quality Management. Modul QM ini digunakan untuk mengecek kualitas dari serangkaian proses yang terjadi dalam bidang logistik. Dan yang ke-8 ada PS atau Project System. Modul terakhir yang banyak digunakan oleh perusahaan adalah PS atau Project System, di mana modul ini digunakan untuk mengintegrasikan semua proses dari perencanaan proyek, eksekusi, dan juga kontrol perusahaan. Selanjutnya, saya akan menyebutkan submodul dari modul-modul SAP yang telah saya jelaskan sebelumnya. Yang pertama, FICO. FICO memiliki submodul antara lain Financial Accounting, Controlling, Investment Management, Treasury, dan Enterprise Controlling. Selanjutnya, submodul PP antara lain Production Planning,
production order processing, demand management, material requirement planning, shop floor control, capacity requirement planning, dan information system. Selanjutnya memiliki subfolder antara lain purchasing, inventory management, inventory valuation, vendor evaluation and rating, invoice verification, dan statutory requirement. SD memiliki subfolder antara lain sales order processing and monitoring, shipping, bill or invoice generation, credit management, bill of material, pricing and discount, and statutory requirement. Selanjutnya ada HR dan QM. HR memiliki subfolder antara lain organizational management, personnel administration, requirement time management, management personnel cost, planning budget, payroll benefit compensation, management personnel, development training and event management, dan travel management. Sementara QM memiliki subfolder antara lain incoming inspection, process inspection, final or delivery inspection, quality reports or certificates, dan quality notification. Dan yang terakhir, subfolder dari PS antara lain project planning, project monitoring, project costing, milestone based billing, dan handling of WBS element. Oke, untuk pembahasan yang terakhir, saya akan menjelaskan keterkaitan integrasi antar modul SAP. Jadi, jika ada perubahan di modul 1, maka modul lain yang memiliki informasi berkaitan pun akan ikut terupdate dan akan memperbarui secara otomatis. Jadi prosesnya langsung bisa dilihat saat itu juga di modul lain ataupun di tempat lain. Karena data terintegrasi, maka semua user bisa mendapatkan informasi yang paling update. Namun, integrasi otomatis tersebut akan terjadi jika memenuhi syarat. Syaratnya yaitu perusahaan pengguna SAP harus menggunakan sumber data yang sama. Data yang dimaksud bisa data apapun, baik data produk, data vendor, ataupun data customer. Saya rasa cukup sampai sini saja pembahasan saya kali ini. Bila ada kurang lebihnya, mohon dimaafkan. Saya pamit undur diri dulu. Terima kasih.